pemikiran ekonomi aliran historis, tentunya terdapat beberapa tokoh yang telah menyumbangkan pemikiran atau teorinya. Siapa sajakah mereka? Pertama yaitu Friedrich List. List merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman yang dikenal sebagai ahli ekonomi perdagangan. List lahir di Jerman pada tahun 1789. List pernah ditunjuk sebagai duta Amerika Serikat dan ditempatkan di Leipzig. Di sana, ia memperjuangkan tentang unifikasi ekonomi dan politik Jerman. Hingga pada suatu masa, List mengalami kesulitan ekonomi, kekecewaan politik, kesehatan yang tidak baik, sehingga menyebabkan List mengalami depresi yang berujung dengan mengakhiri nyawanya pada tahun 1846. Di balik cerita singkat tentang List tersebut, List memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan teori-teori ekonomi pada saat ini. List memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada bagaimana cara berproduksi dan pencaharian masyarakatnya. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, List membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkatan-tingkatan yang disebut dengan Sapentrorin atau teori tangga. Adapun tingkatan tersebut meliputi tahap yang pertama yaitu masa berburu dan mengembara. Menurut List, pada tahap ini manusia akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu serta mengembara, di mana para lelaki akan berusaha memburu hewan-hewan liar, sedangkan para perempuan mencari sayur-sayuran atau umbi-umbian. Kondisi inilah yang menciptakan situasi nomaden atau berpindah-pindah atau mengembara. Tahap yang kedua yaitu masa beternak dan bertani. Pada tahap kedua ini, mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara beternak dan bertani. Tahap yang ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan. Pada tahap ketiga, perkembangan manusia sudah mencapai fase melakukan kegiatan kerajinan. Pada masa ini, mereka lebih senang hidup menetap sambil memelihara tanaman sambil bertani. Mereka membuat kerajinan-kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti pandai besi dan kerajinan tangan lainnya yang dapat mereka kerjakan sambil memanfaatkan waktu senggang mereka. Beberapa kerajinan hasil manusia pada saat itu meliputi pertukangan dan pandai besi. Meskipun hal tersebut sebenarnya hanya sebagai selingan daripada kegiatan bertani. Pada masa ini manusia sudah mulai melakukan pertukaran atau perdagangan dan sudah mulai menggunakan uang sebagai media utama pertukaran di samping barter. Tahap yang keempat yaitu masa kerajinan, perniagaan, dan perdagangan. Pada masa ini, masyarakat memandang kerajinan bukan lagi sebagai sampingan untuk memanfaatkan waktu senggang, melainkan merupakan kebutuhan yang dijual ke pasar sehingga industri berkembang menjadi industri kerajinan tangan atau home industry, menjadi industri yang sangat besar. Pada masa ini, terdapat pabrik yang sudah mulai didirikan, sehingga aktivitas industri dan perniagaan mulai berkembang. Dan sudah mulai bermunculan juga kota-kota sebagai pusat industri tersebut. Hal ini dibarengi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi yang juga semakin maju, sehingga hasil industri tersebut bukan hanya saja untuk dijual di dalam negeri, tetapi juga dijual ke luar negeri atau ekspor. Dengan demikian muncullah perdagangan internasional. B. Bruno Hildebrand 1812 sampai 1878. Bruno Hildebrand merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman. Pemikiran ekonominya kritis terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, terutama David Ricardo. Dalam pemikirannya, dia menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu linear, bukan siklus. Hildebrand menduduk teori sosialis atas dasar agama. Modal dasar kepercayaan tentang efek negatif pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Salah satunya karya Hildebrand yang paling awal itu yaitu Die Nation Ökonomie der Gegenwart World on Sigurd 1848. Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari tingkat produksi atau konsumsinya, namun ditinjau dari distribusinya. Oleh sebab itu dia membagi evolusi pembangunan masyarakat menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tukar-menukar secara in natural atau barter. Yang kedua,
tukar menukar dengan menggunakan uang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tukar menukar dapat dilakukan secara kredit. Dari tingkatan tersebut, Arthur Sommer berpandangan bahwa visi Hildebrand tentang masyarakat maju dan barter ke pertukaran moneter sebelum mencapai sintesis tertinggi dalam ekonomi kredit dimaksudkan sebagai manifesto atau anti-komunis. Dalam skema ini, ekonomi kredit yang berkembang sepenuhnya akan memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dengan demikian menyelesaikan salah satu masalah masyarakat modern yang paling mendasar tanpa bantuan sosialisme. Namun Hildebrand dianggap gagal dalam mengembangkan sistem ekonomi yang koherent. Hal tersebut disebabkan beberapa peneliti berdasarkan monografi sejarah yang bersifat deskriptif dengan masalah ekonominya. Namun karya tersebut tidak disusun dalam bentuk kerangka acuan yang terpadu. Oleh sebab itu, karya-karya penelitian sejarah Hildebrand tersebut dinilai tidak berarti dalam perkembangan ilmu ekonomi, namun lebih bernilai jika ditinjau dari bidang sosiologi. Tokoh yang ketiga yaitu Karl Bacher, 1847 sampai 1930. Karl Bacher merupakan seorang ekonom, ahli statistik, sejarawan, dan sosiolog. Teori tahapannya yang terkenal pada tahun 1893 mengklaim untuk mendirikan hukum yang mengatur perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Tengah dari zaman kuno hingga zaman modern. Ekonomi kota abad pertengahan yang tinggi merupakan objek utama dari studinya sendiri. Secara lebih singkat, Karl Bacher menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi biaya hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Pada masa ini, keluarga masih sangat sederhana. Oleh karena itu, kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Yang kedua yaitu rumah tangga kota. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok antar desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga timbul pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Pada masa ini, sebagian kelompok membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri. 3. Rumah tangga bangsa atau nasional. Sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di suatu kota sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, sehingga terjadi perdagangan antar kota. Perdagangan ini meluas ke seluruh kota sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam suatu negara atau dalam suatu bangsa. Yang keempat, rumah tangga dunia. Pada masa ini, perdagangan sudah melewati batas-batas negara karena antar negara juga saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan iptek yang memudahkan manusia untuk saling berhubungan dengan negara lainnya. Walt Whitman Rostow. Rostow lahir pada 7 Oktober tahun 1916 di kota New York dan meninggal pada 13 Februari 2003 di Austin, Texas. Rostow merupakan seorang sejarawan dan ekonom, wakil asisten untuk urusan keamanan nasional di bawah Presiden John F. Kennedy, ketua Dewan Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar Negeri, dan asisten khusus Presiden Lyndon B. Johnson untuk urusan keamanan nasional. Buku pertamanya, The American Diplomatic Revolution, berdasarkan ceramah perdananya di University of Oxford pada November tahun 1946, diterbitkan pada tahun 1947. Tahun berikutnya melihat penerbitan buku lain, Essays on the British Economy of the 19th Century.
Rostow melengkapi konsep tersebut dengan mengajukan teori yang berusaha menggeneralisasikan pola sejarah ekonomi modern dalam bentuk serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang meliputi masyarakat tradisional, prasyarat untuk take-off, dorongan menuju kedewasaan, dan konsumsi yang tinggi. Sebagai terjemahan dari Manifesto Non-Komunis, Rostow mengemukakan keampuhan model pengembangan kapitalis, sebuah argumen yang ditujukan terutama pada negara-negara yang baru berkembang dunia ketiga. Berikut penjelasan tentang tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Rostow. Yang pertama, yaitu tahap masyarakat tradisional. Pada tahap ini, masyarakat yang masih menggunakan cara berproduksi tradisional atau dapat dikatakan relatif primitif dan cara hidup yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai pemikiran yang tidak rasional dan kebiasaan yang sudah turun-temurun. Tahap selanjutnya, tahap prasyarat tinggal landas. Tahap ini merupakan masa transisi masyarakat dalam mempersiapkan diri guna mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Tahap ketiga yaitu tahap tinggal landas. Pada tahapan ini, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi, kemajuan pesat dalam inovasi serta terbukanya pasar-pasar baru. Tahap yang keempat yaitu tahap menuju kedewasaan. Pada tahap ini, kondisi masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern hampir dalam semua kegiatan produksi dan kekayaan alam. Sektor pemimpin baru akan bermunculan menggantikan sektor pemimpin yang mengalami kemunduran. Tahapan yang terakhir yaitu tahap konsumsi tinggi. Dalam tahap ini, perhatian masyarakat menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan pada masalah produksi. Jadi, aliran historis menawarkan metode induktif historis sebagai alternatif dan metode deduktif kaum klasik. Aliran sejarah yang memandang bahwa kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi dalam bermasyarakat sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang berdiri dan terlepas dari interaksi tersebut. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian sangat dibutuhkan agar tujuan sosial dari proses ekonomi dapat diarahkan pada kondisi yang diinginkan bersama.